Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui Anda pada program Bible Talks by GBI, sebuah kanal resmi dari Sinode GBI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pejabat dan juga jemaat GBI serta non-GBI. Beberapa hari ini telah masuk beberapa pertanyaan, tetapi mayoritas pertanyaan itu lebih ditujukan kepada gereja lokal GBI Gatot Subroto, dalam hal ini pengembalaan Bapak Pendeta Nikono Harjo. Nah, tentu seperti himbauan kami dan pernyataan kami sebelumnya dari kanal ini tidak dimaksudkan untuk menjadi juru bicara atau tempat kami mengklarifikasi setiap apapun yang diucapkan oleh gembala jemaat di GBI. Apalagi itu tidak berlaku standar bagi seluruh jemaat GBI se-Indonesia dan dunia. Dan bila pernyataan tersebut dari gembala-gembala jemaat kurang ada yang tepat. Namun, sebelum saya menjawab itu lebih lanjut, saya ingin memberitahu garis besar dulu tentang GBI. Mengapa hal ini kami perlu pertegas? Yang pertama, GBI bukanlah gereja layaknya seperti sinode arus utama, di mana sentralistik segala sesuatunya. GBI lahir dari sebuah gerakan Pentakosta yang dari sejak 50 tahun silam sampai kini memiliki karakteristik yang sangat unik, di mana pemimpin-pemimpin yang mendapatkan visi dari Tuhan secara eksklusif bagi kepimpinan mereka itu diberi ruang yang luas dalam bergereja di GBI. Jadi bukan hanya kali ini saja, bedanya hanya karena sekarang ini adalah era sosial media. Nah, dengan demikian maka kita dari dulu sangat fleksibel dan memberi ruang kepada ekspresi-ekspresi pernyataan Tuhan kepada pemimpin di GBI yang khusus diperuntukkan untuk jemaat lokal mereka. Namun, ekspresi-ekspresi tersebut masih bisa ditolerir bila ia tidak melewati batas-batas hal yang sangat prinsipil dalam doktrin dasar dan tata gereja serta anggaran rumah tangga Gereja Betel Indonesia. Kalau sudah melampaui daripada apa yang menjadi ajaran dasar GBI dan doktrin-doktrin yang telah digariskan dalam pengakuan iman dan juga tata gereja serta anggaran dasar ajaran dasar tadi, maka dalam hal ini GBI akan bertindak sesuai dengan mekanisme organisasi. Dengan spirit yang semacam ini, maka GBI menghormati keunikan dan dinamika yang terjadi di dalam pimpinan gereja lokal. Nah, dengan demikian maka konteks yang ditanyakan oleh orang-orang mengenai misalnya Pentakosta ketiga, Yesus disembunyikan oleh Allah 3 hari 3 malam, atau apapun itu hendaklah ditanyakan kepada gereja bersangkutan, sebab mereka juga memiliki kanal khusus, divisi pengajaran khusus. Dan setahu saya bahwa hal itu telah memberi kepada orang-orang respon mereka secara teologis. Tapi boleh saya garis bawain bahwa pertama, mengenai Pentakosta ketiga, tentu kita sebagai Sinode GBI tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju kepada Pentakosta ketiga tersebut. Karena itu tidak ada semacam beban untuk kita bisa mengadopsi itu menjadi sebuah pengajaran. Tidak ada kewajiban bagi seluruh GBI untuk mengamini apa yang disebut sebagai Pentakosta ketiga. Tetapi sebagai sebuah movement yang ditengarai sebagai suatu momentum di mana GBI lokal, GBI Gatot Subroto memakai ini menjadi sebuah momentum untuk penjangkauan jiwa-jiwa khusus anak muda. Spirit yang semacam itu selalu mewarnai
Hari Raya Pentakosta atau perayaan-perayaan Pentakosta. Jadi dari GB Gatot Subroto pun sudah pernah menyatakan sebagaimana diklarifikasi oleh Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi pada sidang sinode yang lalu, bahwa itu bukan merupakan teologi, tapi lebih kepada gerakan. Dan hal-hal yang lain. Dengan demikian, sekali lagi, semua pernyataan-pernyataan pendeta gereja lokal GBI yang begitu banyak, mungkin ratusan, tidak tertutup kemungkinan ribuan pendeta GBI, pejabatnya maksud saya, itu tiap minggu siaran, dan tidaklah mungkin kanal ini akan selalu menjadi tempat mengklarifikasi pernyataan-pernyataan mereka. Dengan demikian, maka jelaslah bagi kita bahwa hal semacam ini, bila itu diajarkan ke gereja lokal mereka sendiri dan tidak menjadi ajaran yang diajarkan kepada gereja-gereja lain, maka ruang itu diberikan kebebasan oleh PPH GBI. Demikian apa yang bisa saya jawab dari penanya minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kita. Shalom.